Oke, selamat sore, nggak usah pakai video dong. Selamat sore teman-teman. Selamat tahun baru. Ini ibadah kita yang pertama di tahun 2026. Sekarang harus ingat-ingat ya, kemarin harus ingat-ingat 2025. Kayaknya cepet banget, tak tahu sudah 2026. Oke, hari ini untuk membuka tahun kita, tahun yang baru, kita akan berkenalan dengan KHLNext. Ini adalah rumah kita, ini adalah komunitas kita. Karena ternyata ada beberapa orang yang nggak tahu tentang fun facts-nya KHLNext. Nah, hari ini kita mau kupas ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh ya nggak apa-apa lah. Pokoknya salah hubungannya sama KHLNext, silahkan siapkan pertanyaan, nanti kita akan jawab bersama-sama. Kemudian kita akan langsung aja ya. Yang pertama, fun fact about KHLNext. Kenapa pakai nama KHLNext? Jadi kalau kita ngomongin sejarahnya youth yang ada di gereja KHL ya, di gereja ini, itu dulu pertama awalnya dari Komsel, dari namanya Kekal dulu. Sekarang namanya M3. Dari persekutuan, akhirnya karena orangnya banyak, kita bentuk yang namanya ibadah. Waktu itu namanya ibadah youth. Kemudian singkat cerita muncul yang namanya ibadah teens. Singkat cerita lagi muncul yang namanya KHL Teen Heroes. Nah terakhir kita waktu meeting kalau tidak salah tahun 2022 itu kita semua para pengurus berpikir kita coba cari nama yang tidak mewakili range usia. Kalau kita ngomong youth, ngomong young adult, sempat pakai KHL Young juga dulu. Kemudian pakai teens itu kan kesannya ada gap usia ya, yang wah aku sudah tidak teens lagi, jadi aku tidak datang ke sini. Nah, kita coba cari satu nama yang tidak memakai range usia, sekaligus kita mau punya yang namanya identitas. Saya hari ini harusnya mau pakai baju KHLNext, tapi baju KHLNext saya ternyata baru dicuci dan belum selesai. Laundrynya belum kering, mungkin hujan ya, tidak tahu lah itu. Jadi belum selesai, jadi akhirnya saya pakai baju pink ini supaya kayak es degan ya saudara. Ya teman-teman ya, kayak es degan ya. Es degan yang pakai sirup, bukan pakai gula ya. Kayak apa? Kopior ya, bener kayak kopior. Saya suka kopior. Oke. Kenapa pakai nama KHLNext? Jadi kita waktu kita rapat, waktu kita raker, kita mikir apa ya namanya ya, macam-macam muncul. Yang saya ingat waktu itu ada bridge, ada next, terus ada apa lagi ya? Fire, Arrow. Jadi banyak nama dan sebagainya. Next ini muncul dari Ko Christopher. Dan waktu itu ketika muncul kata next ini kayak, bagus juga. Karena filosofinya cukup dalam. Ini namanya kalau ada satu peribahasa, tak kenal maka tak dung jazz ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kenapa akhirnya kita putuskan pakai nama KHLNext? Itu karena komunitas kita ini adalah next step dari anak-anak masa sekolah minggu. Jadi kalau dari KHL Kids lulus, kemudian masuk ke KHLNext, menuju ke menuju ke ibadah umum, menuju ke dewasa. Jadi next ini sebenarnya mewakili bahwa di fase kalian berada di KHLNext ini adalah fase di mana kalian dari masa anak-anak, kalian bertumbuh, berproses menuju ke dewasa. Kalau orang bilang itu masa remaja. Saya nggak tahu lagunya. Kita remaja. Apa? Kita remaja. Oh, kita remaja ya. Ya, itu lagu saya berarti. Oke, jadi next itu filosofinya seperti itu teman-teman. Kenapa kita akhirnya pakai kata next? Karena next ini adalah tempat di mana kalian masuk ke tahap selanjutnya, ke next step berikutnya dari anak-anak menuju ke dewasa. Tapi ada jembatannya ya. Nah, jembatannya kita pakai yang namanya KHLNext ini. Kemudian yang kedua, next question. Bagus juga ya, KHLNext question. Kenapa Koyom dan Ciknat dipanggil Papa Mama Next? Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Biasanya kalau leadernya youth itu kan dipanggilnya apa? Pastor. Terus apa? Pak Gembala ya, Pak Pendeta. Gembala, Pak Pendeta. Nah, jujur teman-teman, saya bukan pendeta. Dan kenapa
Papa Mama Next ini juga awalnya kami sendiri juga bingung ini muncul dari mana ya Papa Mama Next. Tapi kalau saya tidak salah ingat, waktu Om Hani sama Tante Tuti itu ngomong sama Koyung sama Cik Nat, mereka menyampaikan bahwa kalian bersedia tidak jadi papa mamanya anak-anak. Waktu itu belum pakai nama Kalnex, waktu masih pakai nama Kahaliang, mau tidak jadi papa mama buat Kahaliang. Dan saya suka dengan frase papa mama ini, karena ya selain karena saya sama Cina juga seorang papa dan seorang mama buat anak kami, frase ini ada apa ya, ada kedekatan ya, ada intimate ya. Soalnya kalau dipanggil Pastor tuh kayak tiba-tiba rasanya berjarak gitu loh. Kalau saya manggil Om Bin, ya tau panggil Om, by the way Om Bin itu kepala sidangnya GKPKL. Kalau saya ketemu Om Bin tuh rasanya kayak, iya Om Bin. Jadi kayak rasanya ada respect-nya, ada sungkan-sungkannya. Jadi nggak bisa, dari saya tiba-tiba, halo Om Bin, tak rangkul gini kan, kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin nggak? Nggak ya? Nah, Mungkin itu. sih. Oh mungkin ya? Mungkin sih, bisa tambah stiker, iya Om Bin. Wah, ide ya. Jadi, Ide. kenapa pakai frase papa mama? Karena pertama, Ko Yuyung merasa kalau Ko Yuyung dipanggil Pastor, buat Ko Yuyung itu titel yang berat. Karena rasanya kayaknya enggak, jangan Pastor. Kenapa Ko Yuyung suka dengan papa mama? Lebih ada dekat, kayak keluarga ya. Bener ya, kayak orang tua sama anak gitu. Kayak keluarga, kalian bisa tiba-tiba, halo Ko Yuyung, rangkul saya gitu. Enggak apa-apa gitu. Karena kayak papa mama itu, bedanya kita nggak ngasih uang jajan kalian ya. Betul ya. Tolong dicatat, jangan tiba-tiba minta uang jajan. Pah, tolong check outin orderan ini, jangan ya. Anak saya aja tidak seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah kenapa papa mamanya Kalnex, Ko Yuyung dan Cik Nat? Ya mesti, gitu. Karena saya sama Cik Nat, suami istri ya, kita satu paket. Dan kenapa papa mamanya Next itu Ko Yuyung dan Cik Nat? Ko Yuyung itu melayani dia anak muda dari dulu, itu dari semenjak tahun 2000, aduh nih ngomongin tahun jadi ingat umur ya. Saya masih muda loh teman-teman, serius, masih 27 saya. Wow. 10 tahun yang lalu. Ya jadi kami berdua, kami sudah terlibat. Kami juga mungkin bisa dibilang generasi awal juga bangun ibadah youth tadi yang kami ceritakan di awal itu kami angkatan yang berdiploma, angkatan yang pertama, dan kami sudah melayani di anak muda itu. Kalau saya itu dari tahun 2004, jadi cukup lama ya, 21 tahun. Jadi separuh lebih hidup saya itu saya pelayanan di anak muda gitu. Nah akhirnya karena kami sudah melayani, kemudian kami diminta dari pihak gereja untuk mau tidak jadi dalam tanda petik gembala, tapi kita nyebutnya di sini papa mamanya Next. Jadi kalian kalau mungkin sama ini, kita panggil papa mamanya Next, kayak kok papa mama kenapa ya? Tapi kalian mungkin cuma, ya sudahlah, kayak jadi pertanyaan tapi kayak ya wes gitu loh. Nah ini kalian akhirnya ngerti kenapa kita dipanggil papa mama dan kenapa kita yang menjadi papa mamanya Next. Jadi kita memang diminta dari gereja untuk jadi gembala, jadi pemimpin kalian di tempat ini, dan kita bertumbuh bersama-sama ya di tempat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa nama asli Ko Yuyung? Ya ini akan dijawab sama istri saya ini. Ini ada sejarahnya sebenarnya. Jadi siapa yang follow Ko Yuyung di Instagram? Coba dilihat namanya siapa? Kalau belum tolong di follow. Nama akun kok ya? Lazarus _ Yung 2. Jadi nama KTP-nya Ko Yuyung itu bukan Yung. Betul. Namanya itu Lazarus Kingwardi. Kenapa kok di sini dikenalnya nama Yung? Kalau kamu tanya orang pusat, tanya Pak Satpam, mau nyari Ko Lazarus ada namanya kayak siapa ya? Ko Lazarus kayak di sini nggak ada deh namanya Ko Lazarus. Jadi dulu banget waktu Yung pertama kali masuk ke KHL waktu masih sekolah minggu, itu kan udah tahu nama Lazarus belum? Oh belum. Dia nggak tahu guys kalau Ko Yuyung itu punya nama Lazarus. Jadi sampai kelas 3 SD, Ko Yuyung tahunya nama dia itu Yung karena di rumah dia punya nama Chinese, jadi dipanggil pakai nama Chinese-nya. Panggilannya Yung. Harusnya Ayong tapi karena
Hah? Ini tuh air liung kan? Ya. Karena Panjang. tapi karena ada saudaranya yang namanya sama. Kalau kalian dengar nama Chinese nama Korea itu kan namanya mirip-mirip semua kan. Itu juga sama keluarga Young juga. Jadi dia harus dibedakan. Jadi di kuadrat Young gitu. Biar karena yang paling lebih muda gitu. Jadi kita buat nama baru. Jadi dia namanya Young. Dia taunya namanya dia itu Young dari lahir sampai kelas 3 SD. Di sekolah pun di SD Young tidak tahu kalau namanya dia Lazarus. Jadi dia cuma tahu ngafalkan nomor urutnya dia. Nomor urut 19 kayak saya gitu. Jadi dia nggak ngerti kalau namanya Lazarus. Jadi waktu di sekolah minggu pun ditanya, namanya anak baru kan ditanya, ini namanya siapa? Kamu anak baru kan? Ya berdiri. Namanya siapa? Sesuai. Ya Joshua. Hai Joshua. Nah, nama asli deh. Nah, nama KTP-mu Joshua enggak? Belum punya KTP. Oke. Ini sama waktu ditanya baru datang. Terus tanya namanya siapa? Namanya Yung. Jadi semua orang tahunya namanya Yung. Padahal sebenarnya dia punya nama KTP Lazarus. Tetangga saya juga tahunya saya Yung. Jadi saudara, orang rumah, tetangga, orang gereja tahunya saya Yung. Apakah Mungkin mereka babi beda? juga tahunya Ya. Yung juga. Apakah mereka beda? Enggak, orangnya sama. Orangnya sama. Kalian panggil dia Ko Lazarus, semoga dia noleh guys. Kayak kalau di gereja dia kemungkinan nggak noleh Iya. sih. Jadi saya gampang niteni. Kalau ada yang manggil Lazarus, itu saya tahu itu teman saya pasti. Teman sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Antara itu. Selain itu pasti orang gereja lah, tetangga lah, saudara lah, atau kenalan yang lain panggil saya Yung. Nah, teman-teman saya mau nambahi ya. Kalian kalau mungkin ngerasa saya mungkin kayak om ya. Iya. Boleh dipanggil Om Yung juga tidak apa-apa. Mau dipanggil Kak Yung juga tidak apa-apa. Mau dipanggil Ko Yung juga tidak apa-apa. Mau dipanggil Pak D juga tidak apa-apa. Karena kalau panggil Pak D kayak orang Korea saya, Pak D Yung. Nah, kan nama kayak nama orang Korea ya, Pak D Yung. Jadi senyaman kalian mau manggil saya siapa? Yang pasti nama saya Yung, nama asli saya Lazarus. Ini FYI buat kalian semua. Dan di antara kita 10 pengurus yang namanya beda cuma Yung. Jadi tenang guys, Cina tidak punya nickname, Cik Chris, Cik Glory, Kak Dia, Ko Tristan, Jessica, Yoyo. Oh Yoyo punya banyak nama sih guys. You can call him whatever you want to call him. Boleh panggil Wahyu, boleh panggil Yohanes, boleh panggil Yoyo. Dia punya banyak nama. Dan feel comfortable with anything kalian mau panggil kita. Yang sopan. Yang sok ya aku baru mau bilang, tapi mohon maaf ya sebelumnya kita di Indonesia jadi agak ada adabnya. Jadi manggilnya karena kita lebih tua biasanya ada depannya Kak, Cik, Koh, Tante, Om, Pak D, Mas, Mbak, Pak D. Bu, Pak, Bang Yel. Jangan Karena sudah namanya jadi tidak bisa dipanggil Oke, itu very receh tapi I hope mungkin kalian pernah bingung kenapa kok nama IG-nya Yung ada 2 nama. Apakah itu nama baptis? Bukan. Yung lahir tidak Kristen tapi papanya bisa kasih nama Lazarus sih benar. Itu aku nggak ngerti, nanti kapan-kapan kita suruh papanya Yung kesaksian di sini. Oke. Anyway, next. Apakah kalian tahu ini ruangan ini namanya ruang Tyrannus? Kalau kita sebut biasanya kita nyebutnya ruang next karena setelah di renovate kitalah pemakai tetap ruangan ini. Dulu waktu pertama kali gereja dibangun, jadi gereja kita kalau kalian ingat waktu kita acara 30 tahun, gereja itu dulu cuma ada gereja depan. Betul? Terus nambah GRC. Setelah itu nambah gedung ini. Gedung ini dibangun, function dari gedung ini adalah untuk pengajaran, untuk misi. Itulah kenapa namanya Gedung Tyrannus. Karena di Alkitab, kalau aku nggak salah coba cek di Alkitab kalian, Tyrannus itu tempat Paulus ngajar. Bener ya? Oke. Jadi ini namanya Gedung Tyrannus, tapi kalau kita ngomong sekarang namanya ruang next. Kita HM sepihak guys. Just between us. Jadi kita sebutnya ini ruang Tyrannus. Jadi kalau ada yang ngomong di pusat atau di mana, oh meet up di mana di ruang Tyrannus, jangan bingung guys. Nanti kalian anak kahal terus nggak tahu ruang Tyrannus mana ya? Kayaknya nggak ada ruang Tyrannus di sini. Ini tempat yang kita pakai ini namanya ruang Tyrannus. Dulu di sini dipakai, tapi setelah itu kita bukan kita HM, direnov dan kita jadi penghuni tetapnya di sini. Kita yang ngopeni, kita yang ngurusi, kita yang bersih-bersih. Ingat nggak kita bersih-bersih ruangan? Nah. Kita yang desain. Oh ya, ini yang desain juga anak-anak next. Jadi
Itu jadi kenapa kita di sini sekarang kita nyebutnya ruang next, tapi ini sebenarnya ruang Tyrannus. Jadi kalau kalian ditanyai orang ada acara di ruang Tyrannus, kalian nggak bingung lagi di manakah ruang Tyrannus itu. Next. Oke, next akan ganti orang juga. Kenapa harus ikut peron dan kenapa namanya peron? Dramatis tuh dari belakang maksudnya. Asik. Selamat datang. Welcome to my TED Talk. Kenapa harus ikut peron dan kenapa namanya peron? Siapa yang tahu peron itu apa? Pinter. Siapa yang sudah ikut peron? Amin. Tolong tunjukkan sertifikat peron Anda di rumah. Aku sudah ikut peron zaman dulu. Apa? Oh, enggak dapat sertifikat emang? Enggak ya? Oh. Dapat kok. Tidak ikut itu. Apa? Tidak lulus berarti. Nice. Ya, kenapa harus ikut peron dan kenapa namanya peron? Peron, kita tahu peron perjalanan rohani, ya kan? Selain itu, peron itu apa, guys? Di real world, di dunia nyata, peron itu apa? Ada yang tahu di dunia nyata ini? Mungkin kita sedang ngomong, nggak pakai kata ini lagi ya? Betul. Peron itu tempat menunggu naik kereta. Jadi kalau kamu mau lagi nungguin kereta datang jes itu itu namanya peron. Jadi kamu nunggu di peron berapa? Oh, saya nunggu di peron segini. Nah, itu namanya peron. Nah, jadi peron adalah apa di dunia nyata? Peron adalah tempat kita menunggu untuk pergi ke sebuah destination, ya, pergi tujuan, ada tujuannya, tapi ini adalah tempat kita menunggu sebelum kita pergi ke tujuan itu. Nah, kenapa kita pakai nama peron? Selain singkatannya keren, perjalanan rohani, ya toh, tapi itu juga adalah karena kita di dalam peron itu kita berproses menunggu sambil kita sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ke next step, which nyambung sama nama kita ke hal next ini, ya kan? Nah, kenapa kok harus ikut peron? Karena peron adalah, yang pertama, peron adalah tak balik. Yang pertama, karena peron itu bagus untuk kita, ya. Karena kita kalau mau naik kereta tidak bisa dari luar terus mencolot ke atas kereta, itu tidak bisa. Jadi kamu harus di atas peron dulu, baru bisa naik ke kereta. Ada steps-nya. Artinya dalam segala sesuatu dalam perjalanan rohani kita pun kita harus ada steps yang kita ikuti, yang kita lalui. Ya, kita harus belajar, kita harus menunggu, kita harus berproses, itu semua ada di situ. Tapi selain itu, yang kedua, karena peron adalah salah satu gerak gereja kita di GKP Kahal. Siapa yang tahu gerak gereja Kahal ada apa aja? Ayo. Ada 3 gerak gereja. Peron, betul. Barusan tak kasih tahu loh, pinter itu. Ada peron, lalu ada apa? Ibadah raya, dan yang terakhir M3, pintar ya. Jadi ada peron, ibadah raya, M3. Maksudnya apa gerak gereja? Gerak gereja adalah ya kemana gereja kita bergerak dan bagaimana gereja kita bergerak. Jadi kalau kamu anggota GKP Kahal, kamu juga harus ikut bergerak. Kalau enggak, kamu tertinggal oleh pergerakan gereja. Nah, itulah kenapa kita harus ikut peron dan kenapa namanya peron. Nah, kebetulan juga ini bulan Januari 2026. Kita akan mulai peron lagi. Dan bulan Januari ini kita ada opening pendaftaran untuk peron selanjutnya, kelas peron selanjutnya. Siapa yang belum peron? Aku tahu Oja belum peron. Ini teman-teman ini banyak sih sebenarnya yang belum peron. Oh, ada Jessica juga belum peron. Oh, berarti kalian Marcel, Michael. Mana tadi? Queen. Ya, jadi ada beberapa, terutama anak-anak M3 Faithful ya, yang belum ikut peron. Guys, daftar bulan Januari ini kita harus mengikuti gerakan gereja kita ini, oke? Oh, karena alasan ketiga kenapa kita harus ikut peron adalah kalau kamu mau dibaptis di gereja Kahal ini, kamu harus ikut peron dulu.
kalau kamu nikah harus punya surat baptis. Jadi apa implikasinya jauh guys, oke? Ya itulah kenapa kita harus ikut peron dan kenapa namanya peron. Next, apa itu M3? Deng, 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 deng. Asik. Harus ya. Ya, lanjut. Apa itu M3? Jawaban singkatnya adalah M3 itu adalah komsel. Itu cara mana ya? Komsel itu apa? Paham, Pak? Tapi kepanjangannya M3 adalah mengembalakan, memuridkan, dan menjangkau. Yang ada di Kahal Next baru tahu kan? Sama. Sama. Nah, jadi tujuan M3-nya kita tuh ada 3. Yang pertama adalah mengembalakan, membangun atau memuridkan, terus yang ketiga menjangkau atau menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, yang pertama itu mengembalakan. Nah, di dalam M3 setiap anggota mendapat perhatian dan pengembalaan dengan baik. Yang kedua, membangun atau memuridkan. Memuridkan bukan cuma sekedar menyelamatkan, merupakan salah satu pesan Tuhan Yesus. Setelah seseorang diselamatkan, ia perlu segera menemukan tempat untuk dapat bertumbuh sebagai murid-murid Kristus. M3 merupakan tempat pelatihan atau praktek di mana kehidupan rohani setiap anggota dapat dibangun dalam hal melakukan firman, bersaksi, berdoa, dan mendoakan orang lain, membimbing orang lain menerima Yesus, memimpin puji-pujian dan persembahan pembahasan firman, memanifestasikan karunia roh. Dan yang ketiga, menjangkau atau menyelamatkan jiwa-jiwa. Tujuan atau misi utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan dan yang terhilang. Oleh karena itu, M3 mempunyai tujuan menjangkau mereka yang terhilang. Bersama dengan teman-teman dalam M3, kita dapat menjangkau mereka yang belum diselamatkan, sakit dan berbeban berat, undur dari Tuhan. Jadi itulah kenapa kita selalu mendorong kalian untuk M3. Karena ya yang tadi, kita membahas firman di situ, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Itu penting buat orang Kristen. Oke? Jadi M3 guys. Oke, next. Kenapa tiap M3 ada pengurus mah jawabannya? Gitu. Nah, kenapa di M3 ada pengurus? Karena supaya kita bisa mengawasi pertumbuhan kalian. Kan gak lucu, kalian ngomongnya M3 terus ternyata di M3 kalian cuma main-main aja kan. Kalian main Mobile Legends, atau ya cuma ngobrol-ngobrol sesuatu yang harusnya kita ngobrol bahas firman, tapi kalian malah ya ngobrol apa aja sih kita ngobrol? Ya pokoknya bahas rambutnya Marcel lah, apalah. Terus kita di situ kita bisa bahas masalah-masalah kalian. Jadi dengan adanya pengurus, kalian bisa tahu kalau misalnya kalian ada masalah yang kalian nggak bisa ceritain ke orang lain atau ke teman-teman kalian tahu kalau ada pengurus yang bersedia untuk mendengarkan kalian, dan kalau misalnya memang kita punya jawabannya, ya kita jawab, kalau enggak ya kita bantu juga, berdoa sama-sama. Gitu. Terus habis itu next. Kenapa M3 setelah ibadah? Gampangnya adalah karena itu jam paling gampang buat kita M3. Kecuali kalian kalian sepakat di M3-nya kalian, misalnya M3-nya Faisal yang M3 Joy sepakat kita mau M3 hari Rabu ya kok jam segini, ya udah kita pindah jam segitu, bisa. Tapi semuanya harus sepakat, jangan cuma karena ada satu orang, 1-2 orang lah, terus kita pindah, terus ternyata yang lain malah nggak bisa datang, gitu. Jadi karena semuanya pada bisa datang ibadah, ya udah kita begini setelah ibadah. Pertama karena itu, kedua karena kalian fresh langsung dapat materinya dan langsung kita bisa bahas, gitu. Oke? Next. Berapa usia ikut ibadah next? Saya serahkan kepada Bu Kristen. Keren banget ya ini ya. Kalian yang merasa keren sih. Gak apa-apa, asik sendiri. Berapa resursia? Yang dipastikan kita mulai masuk. Kalian kan masuk yang kayak ojek, Win itu kan masuknya pas
lulus dari kids masuk ke SMP. Nah setelah itu SMP 1 SMA 1 itu umur berapa? 12 ya, jadi startnya umur 12 ya guys. Pokoknya SMP 1 masuk, terus nanti sampai kalian bisa di sini sampai kalian nanti sebelum menikah, yang kata koyo sebelum menikah. Nah, tapi kalau misalnya kalian tapi kalau kalian belum sampai 30 ya udah. Pokoknya range saya 12 sampai 30 dan belum menikah. Nah, tapi kalau kalian merasa masih sudah lebih tua dari itu, mau tetap di sini ya enggak apa-apa. Masih terbuka kita. Begitu. Terus berhubungan dengan di next yang tadi udah dibahas ya kan, namanya next. Kenapa namanya next? Jadi kan emang kayak misalnya kalian lulus dari kids, terus what next? Ya kita langsung next. Jadi kan next kayak jangan gitulah, weh. Kan emang dulu tuh kenapa ya, kita tuh salah satunya kan emang mempersiapkan anak-anak yang ada buat ke depannya. Nah, karena dulu tuh seingatku kan anaknya di KHL pas yang youth kan sering kan bar SMA selesai lulus kuliah keluar kota, keluar negeri, semuanya gitu terus. Jadi kan kayak kita tuh cuma punya waktu selama mereka SMP SMA mempersiapkan, terus mereka udah kuliah ya udah kita lepas ya. Kita nggak mungkin kan mereka masuk keluar di luar kota tiap Jumat Sabtu pulang pergi kesel ya, boros juga. Nah makanya itu kita memutuskan buat di waktu yang singkat ini, yang lumayan ini, kita mempersiapkan kalian semua anak-anak next tuh buat di kedepannya, nanti entah kalian di kuliah, pas dari sana kalian kerja, kalian berumah tangga, keluarga, pokoknya kita intinya itu ya itu mempersiapkan kalian buat keesokan hari itu. Begitu. Lanjut. Jadi ketika di dalam next, kami harapkan semua pengurus harapan apa yang kita berikan dan kita persiapkan, kita desain kurikulumnya itu membantu kita semua boleh bertumbuh terus, mengalami development terus, mengalami progress terus. Karena itulah tujuan kenapa kita disebut next, karena kita lagi prepare ourselves supaya menjadi semakin lama seperti Yesus. Karena nextnya nggak cuman berkeluarga, nggak cuman bekerja, tapi kita nextnya mau kemana? Mau ketemu sama Tuhan Yesus kan? Kita harus jadi umat yang layak ketemu sama Yesus. Amin. Yes. Pertanyaan berikutnya, kenapa KHL Next ibadahnya Sabtu? Yang pertama, dulu kita sempat ibadah hari Minggu ya, tapi karena kita pengen anak-anak Next, teman-teman Next juga hadir di ibadah hari Minggu, di ibadah pusat, dan juga punya kesempatan untuk melayani di ibadah kids dan di ibadah pusat. Makanya kenapa kita pindah switch ke hari Sabtu. Dengan begitu kita bisa ibadah, kita bisa entry, kemudian hari Minggu kita bisa sama-sama ibadah di pusat, support pelayanan di pusat, mengembangkan diri dengan berpelayanan di pusat. Kemudian juga kalau yang punya hati untuk sama anak-anak di kids bisa juga support dan bisa ikut pelayanan di kids. Jadi itulah kenapa tujuannya kita ibadah di hari Sabtu. Lanjut. Oke, gede banget ya suaranya. Makanya doang. Aku merasa jadi orang keren yang dimention tadi. Apakah aku sudah keren? Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak ada formulir anak baru? Kenapa ya? Kok kalian tahu atau pernah ke gereja lain mungkin kita datang pasti kan bakal ditarik tuh buat ngisi formulir data diri. Ada yang pernah nggak? Biasanya anak ngerantau pernah sih. Karena aku kebetulan anak ngerantau, aku pernah merasakan di posisi itu. Aku disuruh ngisi formulir kayak akan nggak suka ya, kayak akan orangnya misterius banget dan nggak mau privasiku tersebar, bahkan nama aku nggak mau yang tahu gitu. Jadinya ya meskipun dapat imbalan gelas gratis, kalau nggak dapat payung ya oke lah ya, cuman ya karena aku nggak suka dipaksa dan aku nggak mau menyebarkan data pribadiku ya. Pasti kan pernah ngerasain kan kalau kita melakukan sesuatu yang dipaksa pasti nggak suka kan. That's why di next kita nggak pakai ada formulir buat anak baru karena kita welcome sama semua orang dan kita ingin setiap orang yang datang tuh merasa nyaman di sini tanpa adanya kayak pressure kayak harus ngisi gini-gini, nggak mau ya, nggak kita nggak ada. Makanya kita benar memperhatikan anak-anak baru yang datang, kita ngajak kenalan, say hi dan lain-lain. Nah tapi sebenarnya kita tuh ada tanda, ada syaratnya
secara nggak langsung. Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau anak baru datang ke sini, biasanya dikasih apa? Ucapan selamat datang. Bener sih, di depan pintu ya. Welcome next gitu. Enggak, kita bakal ngasih kaos next. Jadi tanda kamu adalah anak next, yaitu kaos next kayak dipakai Marcel. Marcel berdiri dong, Marcel. Maju. Marcel sama Jeremy maju-maju. Jadi bus pakai putih lagi. Asik. Sini. Nah, ini adalah baju next yang sebagai tanda bahwa kamu adalah anak next. Ini adalah baju kita versi lama dan ini versi terbarunya. Ada gambarnya. Putar jaring, putar jaring. Putar balik. Kamu putar. Nah, asik. Nah, oke kan boleh duduk kembali. Terima kasih ya sebagai contohnya. Yeay. Nah, jadi kalau ada anak baru yang datang minimal 3 kali, kita bakal ngasih kaos next sebagai tanda bahwa oh kamu ini mau bergabung dengan kami dan kamu sebagai anak next gitu. Nah, aku ke distract. Nah, di sini ada yang belum dapat kaos next mungkin? Atau nggak masuk grup KHL next? Aduh sakit hati banget ya. Oke, ada nggak? Kalau ada, bisa menghubungi pengurus yang ada di belakang. Ada Ko Yoyo, Ko Hazel, Ko Yong, Cinat, Ko Tristan, Cik Grace, Cik Glory, Cik Dea, Ko Ya yang belum nggak ada di sini juga, dan Ko Christopher, gitu guys. Oke, next. Yang kali ini saya mau ajak kalian semua berdiri dan lihat belakang. Yang tak panggil silakan angkat tangannya. Siapa aja sih pengurus di next, mulai dari yang paling. Oh, ada fotonya, sorry guys, dari badan lagi. Terima kasih ya duduk. Maka kalian tampil di video deh. Next. Sebenarnya belakang. Astaga. Oh wow. Mulai dari yang mojok sini, namanya siapa? Lasarus. Udah kasih good, kalian pintar luar biasa. Terus yang atas, Cinat. Sebelahnya, Cik Grace. Lalu ada Cik Glory. Lalu ada Cik Dea. Terus ada kok? Yang bawah kok Chris? Terus ada Cik Jessica. Oke? Ko Yoyo. Rambutnya bisa berubah-ubah guys, tapi mukanya tetap sama. Sebelahnya, Ko El, terus Ko Hazel. Iya, barangkali kalian ada yang nggak tahu pengurusnya siapa aja ya di KLNext. Ini teman-teman wajah-wajah pengurus KLNext, orang-orang yang mereka mau apa? Membagikan waktu mereka, membagikan pikiran mereka, tenaga mereka, dan juga mungkin uang mereka untuk melayani di Next ini. Dan itu ada satu kotak isinya tanya, teman-teman, kita sebagai pengurus itu tidak eksklusif. Jadi ke depan, yang saya sering ngomong bahwa mungkin sekarang saya sama kalian seperti mentor dengan mentee ya, seakan-akan seperti itu ya. Tapi ke depan saya percaya bahwa kita suatu saat kalian akan jadi partner dengan saya untuk kita sama-sama melayani di tempat ini. Jadi slot tanda tanya itu pasti akan selalu tersedia karena saya percaya bahwa tuayan itu banyak, tapi pekerja itu sedikit. Dan saya percaya saya akan kami semua tidak eksklusif cuma orang-orang ini aja. Pengurusnya ini berganti terus, teman-teman. Dulu ada Ko Adi, ada Cimoni, kemudian dulu juga ada Fani. Sekarang kita berubah, yang sekarang formasi kita pengurus tuh ini 11 orang. Nanti ke depan tahun ini mungkin akan ada pengurus baru. Dan next slide, apa kriterianya jadi pengurus? Nah, apakah ada masa kerjanya? Ini pertanyaan benar-benar muncul dari kalian ini. Kriteria jadi pengurus apa kok? Terus ada masa kerjanya apa enggak? Kan kayak presiden ya. Presiden kan 5 tahun gitu. Apa? Ada periodenya, betul. Nah, apakah di sini itu juga ada pengurusnya? Masa kerjanya? Kalau mereka bilang seperti itu. Pertama, teman-teman, kriteria pengurus yang pasti sudah punya KTP.
Serius, Serius. uji serius. Buat kami paling enggak itu sudah masuk ke jenjang kuliah. Kenapa? Karena menurut kami ketika orang memasuki fase kuliah itu pola pikirnya sudah mulai ada tanggung jawab, sudah mulai bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena jadi pengurus ini tidak cuma keren-kerenan, gaya-gayaan aja teman-teman. Tapi benar-benar mereka harus spend waktu, mereka harus mandiri, bahkan tidak jarang mereka harus berkorban. Antar ke pulang, itu kadang beli ke makanan, kita harus meeting, kita harus kadang kalau kita tidak sempat ketemu kita harus meeting online dan sebagainya. Kemudian ide-idenya harus dikeluarkan semua. Nah kami jujur tidak mau mengganggu teman-teman yang masih sekolah. Jadi minimal untuk menjadi pengurus adalah 17 plus, atau kalau mau gampang ya sudah masuk ke usia kuliah. Kemudian kita juga melihat potensi bahwa si A ini kayaknya bisa jadi pengurus, si B bisa jadi pengurus. Jadi kita ajak mereka. Jadi kita nggak cuma terima orang yang sudah siap atau sudah matang jadi pengurus, tapi kita mau tumbuh sama bareng-bareng. Karena saya juga sama. Saya juga aslinya juga bukan orang yang tiba-tiba bisa mengkoordinir, bisa punya ide dan sebagainya. Saya juga orangnya dari tidak tahu apa-apa. Tapi karena ada orang yang membimbing saya, ada orang yang ngajarin saya, dan ada orang yang memberikan saya kesempatan, sekarang kami berdua bisa dari tempat ini. Nah hal yang sama kami juga akan berikan kepada kalian. Tentunya tadi lewat M3, kenapa tiap M3 ada pengurusnya? Karena kami semua rindu, kami semua pengen bahwa kami tidak cuma sekedar ya ibadah ini cuma ada aja gitu. Yang penting masuk KHL tidak punya ibadah youth, bukan karena itu ya teman-teman. Tapi kami benar-benar rindu bahwa kalian semua yang ada di sini itu bertumbuh. Kami ingin memastikan bahwa kalian itu bertumbuh. Kami punya setiap minggu kami punya yang namanya small win. Kami punya namanya small win. Small win itu apa? Small win itu kami ketika melihat seseorang, si A dulu tidak pernah ngomong, sekarang mau cerita loh, kita pick up sama itu seakan-akan suasananya ya kayak di surga ada satu orang yang diselamatkan loh, rame gegabah. Kalau kita namanya itu small win. Kenapa? Karena kita memperhatikan kalian, setiap hal positif, setiap progres yang kalian alami itu kami sharingkan satu sama lain, supaya apa itu jadi kemenangan buat kami. Karena kami rindu kalian semua bertumbuh. Kami bukan cuma mengadakan ibadah youth secara operasional aja, tapi benar-benar kalian satu persatu juga kami doakan dan sebagainya. Jadi itu kriteria kita menjadi pengurus. Terus juga pengurus itu harus orang yang mau datang, mau hadir, mau terlibat di setiap acaranya next. Jadi kenapa kok Koko Asis dan Cimonik dulu aja terus sekarang kok tidak jadi pengurus lagi? Karena mereka sudah bekerja dan mereka dipindah tugaskan kerja di Surabaya yang tidak memungkinkan mereka untuk travel Semarang Surabaya every weekend. Jadi mereka tidak bisa no longer jadi pengurus. Tapi kalau misalnya kayak Ci Jessica memang kuliahnya di Salatiga, tapi every dia ada libur dia pasti datang. Waktu kita brainstorm ideas dia juga ada. Mereka yang punya hati, kalian yang punya hati dan mau melayani di next, melayani adik-adik kalian, kami sangat terbuka untuk kalian bisa ikut bergabung di pengurus supaya kita bisa bertumbuh sama-sama. Dan ini next itu adalah pelayanan pengembalaan. Artinya apa tuh pelayanan pengembalaan? Pelayanan pengembalaan itu beda dengan pelayanan di musik KBPD, pelayanan di makan siang gratis, pelayanan di visitasi yang kerjanya cuma sekali selesai. Maksudnya satu hari itu tugasmu ini A, B, C, D sudah mau lakukan semua, tes, tas, dan selesai. Tapi kalau pengembalaan itu apa? Kamu harus hadir, kamu harus spend waktu, kamu harus mendoakan, kamu harus follow up, kamu harus ngechat orang satu-satu. Itu pelayanan yang perlu waktu, perlu effort yang lebih. Dan kalau kamu mau jadi pengurus maka kamu juga akan melihat hal itu dan mengalami hal itu. Jadi tidak bisa pengurus disamakan dengan aku hari ini pelayanan sudah datang terus selesai. Enggak. Pelayanan kita bukan cuma waktu kita ada di sini. Pelayanan kita waktu kita ngechat kalian, waktu kita doain di rumah, waktu kita nyari kalian, waktu kita follow up kalian lagi apa, itu termasuk di dalamnya kayak gitu. Terus Jadi ada masa kerjanya apa enggak? Tidak ada. Semaunya Tuhan mau bawa kalian kemana. Jadi ini kakak-kakak
tadi bisa minta tolong di back fotonya. Nah, ini kan yang baru menikah baru saya sama Cik Nat ya. Karena ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, saya percaya mereka semua pasti akan menikah. Maaf, salah. Saya percaya mereka semua akan menikah. Jadi suatu saat ketika mereka akan bertemu dengan pasangan mereka yang kita mungkin tidak tahu siapa dan belum tentu juga dari gereja ini, Tuhan mau bawa mereka kemana, ya kita akan utus mereka untuk melayani di tempat yang baru. Jadi masa kerjanya tergantung Tuhan dan tergantung hati masing-masing tiap mereka. Jadi kayak ini ada Cik Grace, ada Cik Glory, ada Cik Dea, ada Ko Tristan, Ko Christopher, Jessica, Yuyu, Iyang, Hazel. Mereka semua nanti akan menikah dan saya nggak tahu apakah mereka akan tetap stay melayani di sini atau tidak. Tapi yang pasti saya percaya dimanapun mereka berada, mereka akan jadi berkat. Ya, jadi itulah masa kerjanya pengurus. Jadi nggak ada batasan waktunya ya, begitu. Oke, next. Next. Next question, apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum dapat kaos? Kok belum dapat kaos? Itu sudah dapat dong. Aku langsung insecure tau gak sih? Anak M3 gua gak punya kaos, gimana nih? Apakah ada teman-teman ada yang mau tanya tentang next hal apa yang mungkin kepikiran di Sereceh nanya kenapa nama Oyung Lazarus aja Ya, kita itu. jawab guys. Itu super receh. itu ternyata ada yang nggak tahu kok nama saya Lazarus. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? No. Kok kenapa kok aku disuruh pelayanan? Ada yang pernah bertanya enggak? Kenapa kok kayaknya kok di Kalnex kok gampang pelayanan? Kayaknya di gereja lain harus audisi, harus ikut ini dulu, harus ikut itu dulu dan sebagainya. Ada yang tanya itu, kalau tidak ada tak tutup. Ada nih, Melki ya, makasih ya Melki. Ya teman-teman, kami semua di sini berprinsip bahwa pelayanan ini adalah tempat, bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi juga tempat untuk belajar. Karena saya percaya saya bisa main keyboard kayak tadi, itu karena saya dikasih kesempatan untuk saya belajar dan saya melayani. Kalau sampai di gereja ini ada audisinya, kalau waktu saya masih belajar saya ikut audisi, mungkin saya gagal. Dan kalau saya gagal, mungkin saya nggak akan sampai di titik ini. Tapi karena saya dikasih kesempatan, saya dikasih kepercayaan untuk melayani, akhirnya saya bertumbuh. Dan saya percaya bahwa pelayanan ini tidak cuma pelayanan tugas, mungkin ada multimedia yang cuma ngekliki PowerPoint, ngekliki teks lagu dan sebagainya. Di situ kita belajar banyak hal, kita belajar fokus, kita belajar detail. Teman-teman tahu enggak? Ada orang yang sangat-sangat detail titik koma. Ada yang tahu enggak di mana? Terus di pasar, dimakan itu ada spasinya, mana yang dia pakai spasi, mana yang enggak. Itu ilmu yang perlu belajar itu teman-teman. Nah, kenapa kok kami di Next ini kok mungkin terlihat mudah untuk teman-teman bisa melayani? Karena yang pertama motivasi dari kami adalah karena kami rindu, pertama kalian belajar melayani Tuhan. Kedua, kami memberikan kalian kesempatan untuk kalian belajar dan mencari tahu di mana talenta kalian. Karena banyak ya orang yang aku nggak tahu aku bisa apa. Teman-teman saya, pelayanan pertama saya waktu saya bertobat, saya kenal Tuhan. Pelayanan saya yang paling pertama adalah jadi tiang di anak-anak sekolah minggu. Tahu nggak? Ada anak yang ribut satu gerombol, itu tugas saya. Misalnya Saya, Tristan. ya misalnya kok ada Ko Tristan, ada Ko Iyal, ada Ko Hazel, mereka ribut. Nah, disitulah saya melayani. Saya datang, saya duduk di tengah-tengah mereka. Udah. Kalau mereka ribut, dijauhin. Mereka ribut, dijauhin. Pelayanan saya pertama itu, kenapa? Saya tidak tahu talenta saya apa. Sampai akhirnya saya melayani, kemudian Tuhan bukakan satu persatu. Nah dari situ teman-teman, kenapa kami sangat mendorong kalian untuk terlibat di dalam pelayanan? Karena kami rindu kalian belajar melayani. Kami memberikan kalian kesempatan dan juga kalian punya kesempatan untuk menemukan apa talenta kalian. Kira-kira seperti itu.
pesannya cuma jangan take it for granted. Betul. Karena kalau kalian sudah dikasih Tuhan talenta, dikasih kesempatan buat melayani, jangan disepelekan, terus jangan dilupa-lupake, jangan waktu mau latihan nggak belajar, waktu mau pelayanan buat acara hari itu, jadi kalian datangnya telat kayak gitu. Jadi karena kami mau kalian juga belajar tanggung jawab. Ini kalau kamu setia pada perkara kecil, kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Ini perkara-perkara kecil, kita lingkupnya masih kecil, tapi kalau kamu setia di sini, Tuhan pasti akan buka jalan di tempat yang lebih besar lagi tanggung jawab. Gitu. Ada yang pertanyaan lain kah? Any other questions? Ada pertanyaan? Apa Mel? Oh, Bisa ke kita. Coba fotonya lagi jadi kalian tahu. kalau mau melayani, ya. bisa Cari kontak. semua yang di foto ini. Kalian punya masalah juga boleh cari yang di sini. Kalian punya pertanyaan boleh tanya yang di sini. Kami Kalian mau selalu pelayanan menyediakan di diri. sini. Tapi kalau kalian mau pinjam duit, mohon maaf guys. Nggak bisa. Ini bukan aplikasi pinjol. Iya, kami semua selalu ada dari Sabtu. Selalu datang. Ada lagi? Ada lagi. Kami berharap dengan kita bahas fun facts tentang Next ini, kalian jadi lebih kenal Next, kalian lebih bangga, dan kalian lebih memiliki bahwa ini home-nya kalian, ini rumahnya kita sama-sama, ini tempatnya kita mau bertumbuh sama-sama, ini Next our family, kayak gitu. Jadi I hope kalian ada kayak aku di Next gitu. Kalian belong somewhere here. You always belong here. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Apa Marcel? Mau tanya apa? Apa? Mau tanya apa? Ada. Hari ini ada M3 talent. Aku tahu kamu sudah punya cerita banyak. Hari ini kita M3 kok. Besok jangan lupa talent. Iya, bilang mamimu. Mami, hari ini ada M3. It's okay. Kalian nanti mau cerita banyak. Kalian mau sharing di M3. Loh, kok enggak? Harus Awas sharing. kamu pulang ya. Oke, that's it. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Apa? Tanya, tinggal tanya. Oke, that's it. Wrap up. Nah, yuk kita berdoa. Yuk kita tutup ibadah kita ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk penyataanmu, terima kasih untuk kehadiranmu Tuhan, di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami boleh mengenal Next lebih lagi Tuhan. Siapa menjadi pengurus, kemudian kenapa kami harus melayani, kenapa di Next ini kok seperti ini dan sebagainya. Tuhan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kami tentang Next yang mungkin terkesan tidak penting, tapi itu sesuatu yang menjadi pertanyaan atas pemikiran kami. Biar kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada hari ini boleh menjawab semua pertanyaan itu, dan kalau ada pertanyaan lagi juga kami berikan kami keberanian, kami boleh bertanya kepada siapa pengurus yang ada juga Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami boleh memulai tahun baru ini dengan kami boleh mengenal Next ini adalah tempat kami